Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Haleluya dapat samboloki dung Yesus maringan dia, dung asai dosa ki di ban modernai, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah percakapan Tuhan kita Yesus Kristus kepada seseorang yang bernama Nikodemus, di mana ketika Tuhan kita menerangkan tentang lahir baru, lahir kembali, ada pertanyaan besar bagi Nikodemus sehingga dia pada malam hari menjumpai Tuhan kita Yesus Kristus dan bertanya kepada Tuhan kita, apa yang dimaksud dengan lahir kembali? Karena dalam logika berpikir manusia, kalau dikatakan lahir kembali, yaitu seseorang yang sudah lahir ke dunia ini tidak mungkin dapat lagi masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Itu adalah logika dari berpikir manusia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus menerangkan tentang lahir kembali itu bukan secara logika. Artinya apa? Ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan dilahirkan kembali, seperti kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis sudah menjadi lahir kembali atau menjadi manusia baru. Artinya apa? Artinya bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa yang mau untuk lahir kembali menjadi manusia baru, yaitu pada zaman sekarang ini dibaptis, maka keselamatan ada pada dirinya, pada hidupnya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata masih banyak pada zaman ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkarya, banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang belum paham akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memperbaharui segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah lahir kembali menjadi manusia baru, maka manusia lama itu harus kita tinggalkan dan jangan lagi kita mengenakan manusia lama di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lahir kembali. Bapak Ibu, mungkin ketika kita melihat di dalam kehidupan kita ini, masih sering kita masih menggunakan manusia lama kita. Maka dari itu melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita lagi. Sudah seberapa banyakkah kita melakukan sebagai manusia baru di dalam kehidupan kita ini? Jangan-jangan selama kita hidup di dunia ini kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita masih mengenakan manusia lama. Coba dulu kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam
kehidupan kita selama di dunia ini. Saya yakin Bapak Ibu, kalaupun ada di antara kita yang masih lebih banyak mengenakan manusia lama, mulai hari ini kita kenakanlah manusia baru. Lahir kembali itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah kasih yang seperti dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Kita telah diselamatkan, sorga sudah kita dapatkan menjadi bagian orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau masih menyertai kami, sehingga pada satu hari ini Tuhan kami bisa datang ke hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, melalui renungan di gereja-Mu HKBP Maranatha Rawalumbu ini Tuhan. Kiranya melalui ibadah renungan ini Tuhan, melalui firman-Mu juga Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami mau untuk selalu memakai manusia baru karena kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau yang sudah lahir kembali Tuhan. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami ini. Kami sampaikan hidup kami seluruhnya, para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit, Engkau mau untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah kami, para jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan, Engkau juga memberikan solusi yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami sampaikan seluruhnya jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mari ngandia, dung Yesus mari